Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunita Eka Pratiwi dari kelas 11 MIPA 1 akan menjelaskan tentang kekuasaan VOC. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu VOC. Kongsi Dagang atau Perusahaan Hindia Timur Belanda, Verenigde Oostindische Compagnie atau disingkat VOC, yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. VOC adalah persekutuan dagang asal Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia. Disebut Hindia Timur karena ada pula Georg-Troyerde West-Indische Compagnie yang merupakan persekutuan dagang untuk kawasan Hindia Barat. Perusahaan ini dianggap sebagai perusahaan multinasional pertama di dunia, sekaligus merupakan perusahaan pertama yang mengeluarkan sistem pembagian saham. Di Indonesia, VOC pertama kali berpusat di Ambon. Gubernur Jenderal pertamanya adalah Peter Booth. Adapun tujuan dibentuknya VOC antara lain: yang pertama, untuk menghindari persaingan yang tidak sehat antara sesama kelompok atau kongsi dagang di Belanda yang sebelumnya ada. Yang kedua, untuk memperkuat kedudukan Belanda dalam bersaing dengan para pedagang atau pembisnis dari negara lain. Yang ketiga, melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Materi selanjutnya yaitu masa pembentukan VOC. Banyak pedagang dari beberapa negara Eropa bersaing untuk menguasai perdagangan di Nusantara, termasuk Belanda. Persaingan juga terjadi antar perusahaan dagang orang-orang Belanda. Hal itulah yang menjadi perhatian pemerintah dan parlemen Belanda, sebab persaingan itu tentu juga akan merugikan kerajaan Belanda sendiri. Pada tanggal 20 Maret 1602, dibentuklah Persekutuan Kongsi Dagang Belanda di Nusantara yang dinamai Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC, atau yang disebut dengan Perserikatan Maskapai Perdagangan Hindia Timur atau Kongsi Dagang Hindia Timur. Pada tahun 1605, VOC telah berhasil mengusir Portugis dari Ambon. Benteng pertahanan Portugis di Ambon pada masa itu diduduki oleh tentara VOC. Kemudian, benteng itu diberi nama Benteng Victoria oleh VOC. Gubernur VOC yang pertama adalah Peter Booth yang memerintah pada tahun 1610 sampai 1614. Peter Booth juga mendirikan pos perdagangan di Banten pada tahun 1610. Kemudian, Peter Booth meninggalkan Banten dan memasuki Jayakarta. Peter Booth berhasil mengadakan perjanjian dengan penguasa Jayakarta pada tahun 1611 guna melakukan pembelian sebidang tanah. Tanah inilah yang menjadi cikal bakal kota Batavia. Peter Booth juga berhasil mengadakan perjanjian di Maluku dan juga mendirikan pos perdagangan di Ambon. Selanjutnya, masa perkembangan VOC. Pada tahun 1614, Peter Booth kemudian digantikan oleh Gubernur Jenderal Gerard Rennes yang memimpin pada tahun 1614 sampai 1615. Kemudian, ia digantikan Gubernur Jenderal yang baru yakni Lawrence Ryle yang memimpin pada tahun 1615 sampai 1619. Pada masa Lawrence Ryle berhasil dibangun gedung Mauritius yang berlokasi di tepi Sungai Ciliwung. Pada awalnya mereka bersikap baik dengan rakyat. Sikap baik rakyat dan para penguasa itulah yang dimanfaatkan oleh VOC untuk semakin berkuasa di Nusantara. Berjalannya waktu, orang-orang Belanda mulai menampakkan sikap congkak dan sombong. Hal itulah yang memunculkan kebencian rakyat dan para penguasa lokal. Sultan Banten dibantu tentara Inggris di bawah Laksamana Thomas Dale akhirnya berhasil mengusir VOC dari Jayakarta pada tahun 1618. Orang-orang VOC kemudian berpindah ke Maluku sehingga Jayakarta kembali dapat dikendalikan oleh Kesultanan Banten. Gubernur Jenderal VOC Lawrence Ryle kemudian digantikan oleh Gubernur Jenderal Jean Pieterszoon Koon atau J.P. Koon di tahun 1619. Hanya dengan waktu yang singkat, Jayakarta dapat diduduki VOC pada masa pemerintahannya. Kemudian, kota Jayakarta bumi hanguskan oleh J.P. Koon pada tanggal 30 Mei 1619. Kota itu dinamakan Batavia. Pada masanya, J.P. Koon juga dikenal sebagai gubernur yang sangat memaksakan berlakunya monopoli. J.P. Koon tiba di Batavia dan diangkat kembali sebagai gubernur jenderal untuk jabatan yang kedua kalinya pada tahun 1627.
Serangan tentara Mataram di bawah Sultan Agung ke Batavia terjadi pada masa jabatan yang kedua ini. VOC melakukan intervensi politik pada kerajaan-kerajaan di Nusantara. Selain itu, VOC juga melakukan politik divide et impera untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan di Nusantara. Kemudian, VOC menguasai Malaka setelah mengalahkan Portugis pada tahun 1641. Kerajaan Makassar yang saat itu berada di bawah kekuasaan Sultan Hasanuddin di Indonesia bagian timur juga berhasil dikalahkan. Perjanjian Bungaya tahun 1667. Jauh sebelum itu terjadi, yaitu pada tahun 1605, VOC juga berhasil mengusir Portugis dari Ambon untuk memperkuat kebijakan monopoli di setiap daerah yang dipandang strategis. Armada VOC diperkuat. Benteng-benteng pertahanan dibangun, pulau kecil yang termasuk wilayah Irian yang di bawah kekuasaan Kerajaan Tidore juga berpindah tangan menjadi daerah kekuasaan VOC pada tahun 1667. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.